Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, jumpa lagi dengan Ustazah. Dengan pelajaran kali ini adalah tematik. Masih tema 2, selalu berhemat energi. Pada pelajaran kali ini, teman-teman, tujuannya kita belajar adalah yang pertama, siswa mampu mencontohkan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa bereksplorasi mencari pecahan-pecahan senilai. Masuk ke hak dan kewajiban. Dulu pernah juga ya bagaimana Ustazah menjelaskan antara hak dan kewajiban ini masih bersambung pelajarannya. Hak secara penggunaan ya bahan alam ya, yaitu kertas itu dari pohon ya. Hak kita ya menggunakan kertas secara bijak dan seperlunya saja, itu untuk haknya. Sedangkan kewajiban kita menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang limbah atau sampah sembarangan yang berdampak pada kesuburan tanah tempat tumbuhnya pohon. Yang ketiga, proses pembuatan kertas kayu diambil dari penebangan pohon di hutan. Itu prosesnya ya. Kenapa kita harus berhemat dalam pemakaian kertas ya. Itu adalah salah satu contohnya. Contoh itu kertas. Lihat di halaman 59. Di sini juga teman-teman baca dulu ya. Mengapa harus menghemat kertas? Nah, lihat dibaca. Di sini ada pertanyaan, tulis manfaat kertas yang kamu ketahui. Nah, kalau menurut Ustazah, kertas digunakan untuk menulis, untuk menggambar, untuk membungkus makanan, untuk membuat kerajinan, dan surat menyurat. Silakan teman-teman isi manfaat kertas yang diketahui. Ini berdasarkan Ustazah. Kalau bisa tidak sama dengan jawaban Ustazah ya, Ustazah betulin nih. Kalau misalnya yang sama, Ustazah kurangin nilainya. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 60 dibuka. Nah, di sini ada Budi ya. Budi sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tulis. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, setuju kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Nah, kalau setuju, kalau tidak setuju tulis tidak setuju. Mengapa? Jelaskan pendapat kita. Nah, kalau menurut Ustazah tidak setuju karena tidak boleh boros kertas. Ya. Nah, lanjut, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, mengapa? Di sini diminta adalah alasan kita. Kalau menurut Ustazah kita harus menghemat kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon ya. Sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah yang besar, dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Teman-teman isi dengan kalimat sendiri, jangan persis dengan Ustazah ya. Biasakan membuat dengan bahasa sendiri ini ya. Nah, selanjutnya di halaman 61, tulis beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman caranya? Oh ya, kalau Ustazah tidak dengan mudah membuang kertas, dipikirkan lagi kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal lain. 2, memaksimalkan penggunaan kertas, mengumpulkan sisa-sisa kertas agar bisa diolah dan didaur ulang. 4, koran, majalah, kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. 5, ketika akan mencetak suatu dokumen, coba pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya. Itu kayak seperti kita ngeprint ya, itu mencetak ya. 6, menggunakan kertas hanya ketika diperlukan. Nah, tulis kalau teman-teman punya cara untuk menghemat kertas, tulis juga ya, seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya. Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.
ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Nah, semua di kelas ini pasti sudah pernah menggunakan kertas. Ya, apa hak dan apa kewajibannya? Haknya, misalkan mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar yang baik, membaca maupun menulis. Terus juga haknya mendapatkan jumlah yang cukup untuk proses belajar, mengerjakan tugas ya. Kalau nggak ada kertas gimana mengerjakan tugas? Betul tidak? Itu hak kita sebagai siswa atau orang yang pernah menggunakan kertas. Nah, kewajibannya juga ada, tidak hanya hak. Nah, dengan cara apa? Menghemat kertas sesuai kebutuhan, tidak disobek, tidak diremuk ya. Jadi kertas yang misalnya rusak nih bisa kita gunakan untuk mencari, misalnya kalau dalam hal matematika bisa buat oret-oretan ya. Terus membuang sampah pada tempatnya, jangan habis dipakai diremuk terus dibuang begitu saja, tidak seperti itu ya. Nah, demikianlah untuk hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu pecahan senilai. Di sini Ustazah akan menjelaskan untuk pecahan senilai. Pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi ketika dikali dan dibagi, nilai dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda antara pembilang dan penyebut. Pembilang itu letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Contoh, ini ada gambar-gambar yang Ustazah Asir. Nah, ini kenapa dia dibilang 1/4? Karena bilangan ini dibagi 4. Gambar ini maksudnya, gambar ini dibagi 4 ya, yang diarsir hanya 1. Makanya dia disebut 1/4. Ini juga ya, siapa tahu masih lupa ya, kok bisa sih 1/4 gitu ya. Ini ada gambarnya. Ini sama ya, 2/4 yang diarsir, yang diwarnai ada 2. Sedangkan yang dibagi juga 4. Ini sama juga ya, yang diwarnai 3, sedangkan yang dibaginya 4 ya. 4 gambar, 4 dalam gambar itu dibagi 4 potongan, maksudnya seperti itu. Ini 2/6. 2/6 pun sama, lihat. Yang dibagi ada berapa? 1, hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau dibagi 6, berarti di bawahnya 6 penyebutnya. Sedangkan yang diwarnai ada 2, 1, 2. Sama juga ya dengan 3/6, 5/6. Perhatikan gambar ini untuk melihat bagaimana kita menentukan itu pecahan. Ini melalui gambar. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana kita menentukan itu pecahan senilai. Lihat tabel. Bisa dilihat di buku juga ya teman-teman ya. Nah, dari satu garis ya, ini ya satu tabel ya, dibagi 2 ya, dibagi 2 untuk menggunakan tabel dulu nih. Setengah dibagi 2, berarti kalau 1 itu dibagi 2 nilainya adalah setengah-setengah. Nah, setengah-setengah inilah yang dimaksud dengan senilai dengan angka 1. Nah, ke bawah nih dibagi pula ya, 1/3, 1/3, 1/3 dibagi lagi nih, perhatikan. Nah, dibagi 3 ya, tabel tadi dibagi 3 kolom. Nah, nilainya sama dengan 1/2, sama dengan 1, sama ya. Karena hanya yang 1 inilah yang dibagi tadinya, yang dibagi berapa kolom. Ya, ini kolom atau berapa sekat. Nah, 1/4 juga. Misalkan yang 1 tadi dibagi 4. Ini dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7, dibagi 8. Coba aja hitung 8, pasti ada 8. Ini dibagi 9, dibagi 10, dibagi 11, dibagi 12. Yang tadinya hanya 1. Berarti ini namanya adalah senilai pecahan tersebut. Seperti itu ya, Kak. Halaman 63. Tulis nilai yang sama panjang dengan 1. Nah, di sini ada 2/2 ya. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan 1/2? Lihat teman-teman, tabel atau di sini kita bisa lihat ya. Ini masih ada hubungan dengan tabel di atas tadi ya. Ini hanya diambil potongannya sedikit saja. Lihat, 1/2. Nah, di sini ini tuh bisa memakai kelipatan juga ya. Kelipatan, lihat 1 ini tambah 1, 2, langsung di sini 2. 2 tambah 2, 4. Sama kayak gini ya. 1 persegi panjang, ini persegi panjang ya, dibagi 2, dipotong 2.
dibagi 2 nih kan, ini garis merah, lihat 1/4, 1/4. 4-nya dari mana? Ya tadi kelipatan 2 yang ini penyebut. Kan sama-sama dibagi dengan misalkan kalau misalnya penyebutnya di 1 ya ditambah 1, kalau penyebutnya 2 ya 2 ditambah 2 jadi 4, seperti itu. 1/4 tambah 1/4 berarti 1 tambah 1 2, 4-nya tetap ya penyebutnya. Nah sama dengan 1/6 juga. Nah kalau ingin mencari tabel seperti ini ya, kalau kita ingin mencari tabel lebih panjang caranya ya, praktisnya adalah kelipatan saja sebenarnya ya. 1/6 1/6 1/6, 1 tambah 1 tambah 1 3, 6-nya tetap. Nah kalau misalnya mau jadi kelipatan gini aja, 1/2 sama-sama ya ditambah dengan nilai yang sama dengan pembilangnya dan penyebut. Pembilangnya 1, penyebut 2. 1 tambah 1 2, ini 2. 2 tambah 2 4, ini 4. Nah berlanjut ke sini. Nih 2 ini tambah lagi 1 yang soal di awal 3. 4 tambah 2 6, kelipatannya seperti itu. 4 tambah 1 3 dulu. 3 tambah 1 4. 6 ditambah 2 8. Lanjut lagi 5. Ya 4 yang ini tadi, 4 ini ditambah buat mencari yang di bawahnya. Begitu selanjutnya, itu cara mudahnya. Ini ada lagi cara mencari pecahan senilai dengan cara dikali. Bisa juga dikali ya. Ingat untuk mencarinya itu angkanya yang sama ya, dikalikan dengan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh soalnya adalah 1/2. 1/2 berapa? Senilai dengan 1/2 sama dengan, berarti kan 1 dikali 2, 2 dikali 2 harus dikali sama-sama dikali dengan 2 atas dan bawah. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah berarti 2/4 ini senilai dengan 1/2. Bisa juga dengan 1/2. 1 lanjut di sini kan angka 2, lanjut ke angka 3. 1 kali 3, 2 kali 3 ya, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Berarti ketemu lagi senilai dengan 1/2, 3/6. Lanjut 4, lanjut 5, 6, bisa ya sampai seterusnya. Nah ini untuk mencari pecahan senilai yang ini, kolom ini. Tentukan berapa senilai dengan 6/12. Kita mencarinya dengan cara dibagi. Tadi kan dikali, sekarang dibagi. Contoh soal, biasanya kalau dibagi ini adalah angka-angka yang besar ya. Rata-rata orang mencari baru dengan dibagi. Kalau angka kecil biasanya itu menggunakan kelipatan yang tadi saya jelaskan atau dengan cara dikali ya. Tapi tergantung lagi dengan kita mudahnya mana ya, karena untuk matematika itu cari cara mudah aja yang kita bisa paham dan mengerti. Nah untuk pecahan senilai 6/12, nah kita coba dulu 6/12 dibagi berapa hasilnya. Antara pembilang dan penyebut itu sama, kita coba 2. 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Berarti kalau bisa kita menggunakan angka 2 dulu. Berarti 6 bagi 2 adalah 3, 12 bagi 2 adalah 6. Ketemu senilai dengan 6/12. Nah kita ini 2 ya, kita coba 2. Sekarang kita coba naik lagi 3 dia. 6/12 dibagi 3, 6 dibagi 3 bisa tidak? Kalau bisa ya 2 ya. 12 dibagi 3 bisa tidak? Bisa juga, berarti 4. Nah kalau bisa tidak apa-apa, kecuali antara 6 dan 12 itu tidak bisa, baru kita lanjut ke angka 4, 5, 6 dan seterusnya. Seperti itu. Berarti hasil yang didapat dari 6/12 dibagi 3 adalah 2/4. Jadi yang senilai dengan 6/12 adalah, ini lihat di sini, 3/6, 2/4. Nah itu untuk cara dibaginya. Lihat kolom yang ustazah warna biru dan orange atau merah dan biru ya. Lihat itu dijelaskan lagi, pembilang di atas, penyebut di bawah. Mungkin masih belum paham nih pembilang mana, penyebut mana. Perhatikan tanda panahnya. Yang di bawah pecahan senilai 1/2, yang contohnya adalah ini cara mengerjakannya menggunakan tambah ya, perhatikan aja. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 lagi ditambah, ini kan soalnya 1/2 nih, ini per nih sebenarnya.
3 ditambah 1 4 tambah 1 5 dan seterusnya sama ya. Begitu juga penyebutnya ya, 2 ditambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Begitu cara mencari pecahan senilai, mudah ya. Nah, ini pecahan senilai halaman 65 udah saja bantu nih cara mencarinya nih. 1/2, 1/3, 1/4. 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 itu sama dengan 3/6. 1/2 itu sama senilai dengan 4/8. 1/2 senilai dengan 5/10. 1/2 senilai dengan 6/12. Sama dengan di bawahnya ya, 1/3 senilai dengan 2/6 ya. Begitu seterusnya teman-teman. Bisa nanti isinya yang halaman yang di bawahnya itu diisi ya, diisi sama, hampir sama dengan yang di atas. Caranya sudah ada semua. Nah, yang halaman 64 juga diisi ya sendiri. Tentukan pecahan senilai 1/4 dan 1/3 ya, dicari ya. Bebas taruhnya mana aja ini mah ya. Untuk halaman 65 dan 66 dikerjakan ya, latihannya dikirim ke ustazah jika sudah selesai. Diputar kembali videonya jika belum paham. Sampai di sini dulu. Ustazah ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.